Seseorang menitipkan motor untuk dijual kepada kita seharga 5 juta, lalu kita jual seharga 6 juta. Apakah kelebihan 1 juta ini halal bagi kita? Nitip motor 5 juta, seharga 5 juta. Nitip motor untuk dijual, tolong jualkan, begitu ya. Ini namanya bukan nitip untuk dijual, mewakilkan, menguasakan untuk dijualkan. Tolong jualkan, walaupun kata-katanya sama, tolong jualkan ini seharga 5 juta, ya. Lalu untuk Anda berapa? Di sini tidak jelas berapa untuk dia. Enggak, dalam akad tidak jelas. Maka minta berapa untuk Anda? Kalau dikatakan jual dari saya 5 juta, sisa terserah Anda, itu untuk bagian Anda. Kalau Anda jual 5 juta juga, Anda tidak dapat apa-apanya, dapat pahala dari Allah membantu menjualkan motor saya. Jelas? Berarti kalau Anda jual 5 juta, halal 1 jutanya untuk Anda. Tapi kalau dia katakan 5 juta untuk Anda 2% atau 3%. Kalau dijual 6 juta, 3%-nya milik yang punya motor. Bolehkah seorang guru menerima hadiah dari wali muridnya? Apakah termasuk sogok? Tidak boleh dan betul termasuk sogok. Cukup? Cukup kan? Tidak boleh. Sogok ini namanya. Bukankah Anda untuk mengajar anaknya sudah mendapat gaji? Sudah atau belum? Sudah. Kemudian, bagaimana perasaan Anda dengan anak yang orang tuanya berikan hadiah? Apakah sama dengan perasaan Anda kepada murid yang lain? Pasti tidak. Pasti tidak. Kalau yang orang tuanya sering ngasih hadiah kepada Anda, kalau dia berbuat salah, paling Anda usap kepalanya. Orang tua yang tidak pernah ngasih apa-apa, diapain? Tendang? Allah Ta'ala alam. Berubah sudah. Anda jadi tidak amanah jadinya. Karena murid ini sama-sama bayar sebatas gaji Anda. Kecuali Anda tidak terima gaji dari pemerintah, boleh. Katakan, saya mengajar tidak ada gaji. Bagi orang tua yang ngasih hadiah, saya terima. Itu halal. Halal. Bolehkah bekerja di perusahaan yang mana perusahaan tersebut mendapatkan modal dari bank riba? Apakah ada perusahaan yang modalnya tidak ditambah dengan bank riba? Kalau saya jawab tidak boleh, kemana Anda bekerja? Petani. Baik, petani. Anda beli pupuk, perusahaan mana yang buatnya? Perusahaan dengan bank riba atau tidak? Ribanya dosa dia. Kecuali Anda bekerja di bagian untuk mengurusi riba, maka terkena laknat orang yang menulis akad riba. Ya, terkena laknatnya. Bila tidak mengurusi riba, ribanya perusahaan itu, komisarisnya yang berdosa, dan direkturnya yang berdosa, dan yang pegawai yang mengurus pinjaman modal ribanya ini. Anda memberikan jasa yang halal, boleh Anda menerima gaji tersebut. Karena status pinjaman dengan cara riba di tangan peminjam halal. Yang tidak halal adalah persyaratan ribanya. Jelas ini? Boleh Anda bekerja dengan catatan Anda bukan divisi yang bagian ribanya. Ini apa? Ustaz, apakah praktek perbankan syariah yang ada di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan syariat? Sebenarnya belum. Makanya pelajari syariat dengan baik, sehingga Anda bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Ya. Kalau tidak sempat, tanyakan. Kalau bertanya. Dan jangan tanyakan semuanya. Tanyakan apakah semua produk bank syariah itu halal? Tentu susah jawabnya. Anda kuliah S2 masih ngajarin berapa program S2? Ya selesai membahas satu produk itu. Kalau Anda ingin, Ustaz, saya sekarang mau beli rumah melalui bank syariah. Ya, sudah Anda tanyakan bagaimana proses akadnya? Sudah, caranya begini, ini A, B, langkah kedua, langkah selanjutnya ada ini. Oh iya, itu enggak syariahnya yang A, B, C. Tolong minta rubah jadi begini-gini. Bisa, coba dulu saya usahakan. Kalau bisa, alhamdulillah, jadi halal. Kalau tidak, carilah cara solusi yang lain. Jelas? Pernah juga saya stop show di sebuah majelis taklim dengan compliance syariah dari
bank syariah yang murni pertama di Indonesia. Compliance syariah itu artinya pakar syariah di banknya itu. Membahas hanya sekitar 3 produk, 3 akad, habis waktu 3,5 jam sudah. Dan dia mengakui dari 3 akad tersebut hampir 70-90% dari akad tersebut ada unsur ribanya, dan dia pun mengakui. Apakah ini artinya menakut-nakuti Anda? Tidak. Artinya Anda harus berhati-hati ya. Kalau Anda dikatakan oleh orang, saya mau lewat jalan ini, dan itu mengatakan hati-hati, ini sering terjadi longsor di sini ya. Ya, memang lebih cepat tapi sering terjadi longsor dan tidak aman, rawan, sering terjadi perampokan segala macam. Apakah orang ini tujuannya ingin menakut-nakuti Anda atau ingin memberikan kewaspadaan kepada Anda? Maka Anda bila waspada tentu akan lihat ini cuacanya hujan atau tidak, ini perjalanannya ramai atau tidak, siang atau malam. Tujuannya untuk kebaikan Anda kan. Tujuannya bukan menakut-nakuti hingga meninggalkan hal tersebut. Bagaimana hukumnya jika kita bekerja sama atau berusaha dengan orang non-muslim seperti usaha dagang? Boleh. Boleh bermitra dengan non-muslim, boleh. Usaha peternakan juga boleh. Usaha bahan bangunan juga boleh. Dengan syarat kalau Anda bersyirikat dengan dia, bermitra dengan dia, jangan Anda syaratkan kepada dia bahwa akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Anda, Islam. Kalau ingin menambah modal, sampaikan modal harus dengan cara sesuai syar'i, bukan dengan cara yang riba. Ketika dia menjual harus sesuai syariat Anda. Kalau dia tidak mau demikian, karena ketika Anda berusaha berbarengan bersamaan dengan dia, maka Anda wakilkan kepada dia untuk jual beli, untuk menambah modal juga. Kalau dia lakukan perbuatan riba dan Anda diam saja, ya, berarti Anda mewakilkan kepada dia untuk berbuat riba dan Anda setuju, dan berdosa Anda ini. Jelas? Bagaimana hukum menghuni rumah yang dibangun dengan uang yang dipinjam di bank riba? Halal, boleh. Tapi saya khawatir ada syaitannya. Karena apa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, la yastati'uhal batalah. Syaitan dan para tukang sihir tidak bisa mengganggu rumah tersebut. Surah Al-Baqarah, ya, bila dibaca di rumah, maka syaitan tidak bisa mengganggu rumah Anda tersebut. Kalau Anda beli rumah dengan cara riba, beranikah Anda baca surah Al-Baqarah? Jangan, hati-hati. Karena dalam surah Al-Baqarah tersebut Allah mengharamkan riba. Allah mengatakan bahwa orang yang riba dosanya sama dia dengan bangkit dan dalam kiamat dalam keadaan kesurupan, sama dengan perang melawan Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Anda pembuat riba, berani baca ayat ini? Anda baca di rumah yang dibeli dengan riba, ayat riba, kualat Anda dimakan ayat sendiri Anda baca. Kalau tidak Anda baca, syaitan yang akan menunggu. Makanya hati-hati. Tetapi hukumnya secara halalnya halal. Tapi kalau Anda bertobat kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat Anda. Rumahnya halal, Anda bertobat, dan silahkan baca surah Al-Baqarah sekarang karena Anda sudah bertobat. Boleh. Paham ini penjelasannya? Jangan nanti katakan nggak boleh. 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 Nah, halal. Tinggal di sana nggak ada masalah. Tapi bila Anda telah bertobat kepada Allah. Bagaimana hukum menggunakan uang beasiswa dari koperasi yang diikuti orang tua? Ini koperasinya bentuk proses produknya dengan cara apa? Dengan syaratnya atau riba? Kalau dengan riba, ya, Anda mendapatkan beasiswa ini. Kalau Anda miskin boleh. Kalau Anda miskin boleh. Tidak mampu Anda melanjutkan pendidikan, dan pendidikan ini penting untuk Anda dan untuk umat. Lihat orang belajar, perhatikan. Jangan asal masuk Anda kuliah, dan jangan asal masuk anak Anda belajar, jangan.
menghabiskan waktu, menghabiskan umur, dan menghabiskan uang. Betul. Kalau salah Anda memilih. Anak Anda IQ-nya biasa-biasa saja, tapi dipaksakan untuk dia kuliah teknik yang berat. Biar dengan uang Anda bisa, tapi uang Anda habis. Anak nggak jadi pintar juga di bidang teknik. Ya, tapi kalau dia jenius dan pintar dan kecenderungannya untuk bidang teknik, masukkan. Kemudian sampaikan kepada dia, kamu belajar untuk ilmu dunia ini wahai anak, tujuannya untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seseorang muslim yang menemukan penemuan dunia dibandingkan non muslim. Yang menemukan bohlam ini muslim atau non muslim? Non muslim kan? Thomas Alva Edison kan? Non muslim kan? Setiap Anda menggunakan ini dapat pahala atau tidak dia? Tidak. Tidak dapat, karena dia kafir. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Kepada orang-orang yang kafir, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang kafir yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka nanti wafat, Allah perlihatkan hasil dari apa yang mereka kerja di dunia. Mereka pernah bersedekah, mereka perlihatkan. Mereka pernah membuat bohlam ini, diperlihatkan hasilnya bermanfaat untuk orang, diperlihatkan. Faja'alnahu haba'an manthura. Ketika akan diambil oleh dia, hilang, tidak bisa diambil. Karena dia tidak punya persyaratan, yaitu keimanan untuk mendapatkannya. Kalau anak Anda seorang muslim, ketika dia menemukan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk umat dan manusia dan mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala, Anda katakan, wahai anak, ikhlas kepada Allah. Anda belajar untuk ilmu ini dan Anda menemukan sebuah penemuan. Setiap penemuan Anda dimanfaatkan oleh manusia, Anda mendapat pahala dari Allah. Terus mengalir. Berguna ini. Dan yang paling bermanfaat untuk manusia adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bermanfaat. Bila Anda memiliki anak yang jenius, arahkan dia kepada agama Allah. Ya. Kalau dia mau serius di sana, akan Anda lihat manfaat dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa yang jauh orang dari agama Allah. Orang yang banyak belajar agama Allah bukan orang jenius, sehingga hasil perkataan dia dan hasil penelitian dia hasil seorang yang bodoh. Dallu wa adallu. Mereka sesat dan ikut menyesatkan orang. Jelas ini. Bagaimana hukum menggunakan uang beasiswa dari ini udah tadi ya. Allah musta'an. Boleh ya langsung satu orang, tapi jangan 5, setengah pertanyaan saja. Satu. Baik. Assalamualaikum. Tadi bahasa apa tadi? Bahasa sebelum yang ini apa? Nanti nggak apa-apa yang bahasa yang pertama, nggak apa-apa. Nah, tadi. Apa ini? Negara kita juga utang, makanya menular kepada rakyatnya. Dan negara yang paling banyak utang di dunia Amerika, dan warga yang paling banyak utang di dunia warga Amerika. Utang warganya 2 kali jumlah utang negaranya. Bila mereka bangkrut, mereka tinggal nadah nodong ke negara-negara yang punya surplus. Dan ingin ditiru ini. Tidak.